Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, Zulmah di tutorial. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tips untuk mengembangkan channel khususnya para YouTuber pemula. Apa dia teman-teman? Yuk kita simak. Tips yang pertama buat teman-teman para YouTuber pemula yang harus diperhatikan yaitunya thumbnail. Kenapa saya bilang thumbnail itu sangat penting sekali? Ibaratnya thumbnail itu sebuah spanduk di toko kita. Nah, untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, tentu teman-teman itu harus membuat spanduk terlebih dahulu atau itu lebih merupakan merek toko teman-teman. Nah, teman-teman itu usahakan mengisikan thumbnail sesuai dengan isi video teman-teman semua. Kenapa? Karena ini juga sangat berpengaruh penting sekali untuk teman-teman YouTuber pemula. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena saat thumbnailnya bagus, kemudian menarik penonton, tetapi isi dari video tersebut tidak sesuai dengan thumbnail tersebut, maka otomatis para penonton yang klik otomatis mereka itu nonton 2 atau 3 menitan kemudian mereka kabur. Itu pun kalau sampai 2 menitan. Terkadang kalau thumbnailnya berbeda dengan isi videonya, maka otomatis 1 menit pun mereka langsung kabur dan tidak kembali lagi. Kenapa? Karena kesan pertama dari para penonton baru yang menemukan video kita tersebut ialah dari thumbnailnya. Kalau thumbnailnya itu sesuai dengan isi video dan judulnya sesuai dengan isi video, maka mereka akan memahami, kemudian tertarik, kemudian mereka tidak akan sungkan untuk subscribe dan menonton video teman-teman itu sampai full durasi. Kemudian untuk judul, nah judul ini sebaiknya teman-teman itu jangan sembarangan isi buat judul. Pertama, sesuaikan dulu judul dengan isi konten, karena judul dengan thumbnail kemudian isi konten ini sangat berpengaruh penting sekali dan sangat berkaitan sekali. Jadi buat teman-teman para YouTuber pemula harus betul-betul paham dulu mau bikin konten apa. Dan jangan teman-teman itu asal-asalan saat membuat thumbnail kemudian membuat judul. Nah, kemudian setelah teman-teman itu membuat thumbnail dengan bagus, kemudian membuat judul dengan bagus sehingga penonton itu ingin mengklik atau tertarik mengklik video teman-teman, usahakan juga mengisikan deskripsi sesuai dengan video teman-teman. Dan usahakan untuk mengisi deskripsi itu menanamkan kata kunci seperti teman-teman itu membuat di thumbnail itu misalnya cara memasak tahu goreng. Nah, di judul teman-teman juga buat seperti itu. Dan kemudian untuk deskripsinya teman-teman juga harus isikan seperti itu. Nah, kemudian untuk teksnya juga jangan lupa teman-teman, karena teks ini juga membantu walaupun tidak membantu terlalu banyak. Namun untuk teks ini juga sangat membantu konten teman-teman itu bisa ditemukan di pencarian atau ini lebih tepatnya SEO YouTube ya teman-teman ya. Jadi saat teman-teman itu mengetikkan di pencarian, akan ada pencarian seperti cara membuat tahu goreng. Maka di sana saat teman-teman itu ketikkan di pencarian tersebut, maka akan muncul beberapa kata kunci yang bisa teman-teman ambil sebagai judul. Nah, itu pesan saya buat teman-teman YouTuber pemula, jangan asal buat konten. Usahakan teman-teman itu kalau untuk yang YouTuber pemula sekali yang betul-betul awam itu banyak mempelajari cara SEO YouTube. Nah, pertanyaannya kenapa nih para channel besar itu terkadang tidak menggunakan SEO YouTube lagi? Kenapa mereka cuma asal-asalan buat video atau buat judul kemudian buat thumbnail cuman asal-asalan? Kenapa nih video mereka itu bisa rame?
Nah, teman-teman jangan berpatokan ke sana kalau teman-teman itu adalah seorang YouTuber pemula. Kenapa? Karena channel mereka itu sudah besar dan mereka itu sudah punya branding atau mereka itu sudah dikenal sebelumnya gitu, teman-teman ya. Jadi subscribernya sudah banyak, penonton-penonton sebelumnya juga sudah banyak. Jadi saat mereka upload video, kemudian dari subscriber itu sebagian pun mengaktifkan lonceng notifikasinya. Jadi dengan otomatis mereka itu tidak terlalu menggunakan SEO YouTube lagi. Dan itulah bedanya para YouTuber senior dengan para YouTuber pemula seperti kita ini. Nah, kemudian trik yang harus teman-teman gunakan jika teman-teman itu berkunjung kepada channel pemula lainnya gitu ya. Usahakan teman-teman itu menonton full durasi. Nah, untuk saya garis bawahi ya, bukan saya itu menganjurkan teman-teman itu menonton video ini secara full durasi, bukan. Tetapi supaya teman-teman itu bisa mendapatkan rekomendasi yang lebih baik dan untuk memperbaiki perkembangan channel teman-teman tersebut, maka teman-teman usahakanlah menonton full durasi. Karena saat teman-teman menonton full durasi, sistem YouTube itu mencatat teman-teman itu tidak asal-asalan menonton, tidak suka nonton 2 menitan, maka YouTube itu sistem otomatisnya akan mencatat. Jadi saat teman-teman itu menonton kepada video salah satu YouTuber pemula, maka otomatis video teman-teman itu akan direkomendasikan ke sana. Nah, kemudian setelah menonton full durasi nih, apa lagi yang harus kita lakukan? Apakah kita setelah berkunjung kepada channel YouTuber pemula, kemudian kita nonton full durasi, perlukah kita langsung pergi? Sebaiknya teman-teman itu coba tinggalkan like-nya itu, teman-teman, supaya karena makin teman-teman berinteraksi di channel tersebut, justru rekomendasi dari video teman-teman itu lebih akurat lagi. Istilahnya ibarat puluhan persen, maka akan bisa mendapatkan 90%. Kemudian untuk subscribe ke channel tersebut, teman-teman usahakan juga untuk mensubscribe channel tersebut. Dengan begitu, teman-teman telah melakukan beberapa pengaitan atau istilah rekomendasi untuk channel teman-teman. Pertama, teman-teman itu sudah memperbaiki thumbnail dengan sebagus mungkin. Nah, thumbnail perlu diingat ya. Untuk thumbnail itu usahakan sesuai dengan video. Kemudian untuk judul. Judul itu jangan sampai membuat teman-teman atau pengguna YouTube lainnya kecewa. Misalnya seperti thumbnail, thumbnail itu bagus, menarik, cuman saat judul beda lagi dengan thumbnail. Nah, ini sudah otomatis membuat para pengguna atau penonton YouTube-nya kecewa. Kemudian saat membuka video, ternyata videonya juga tidak sama dengan thumbnail dan juga judulnya. Nah, di sini justru akan mengakibatkan channel teman-teman itu semakin sepi dan tidak akan direkomendasikan oleh YouTube. Karena saat mereka klik, cuman kemudian klik tidak nonton beberapa detik, kemudian tidak sesuai, mereka kabur. Nah, jadi di sini otomatis teman-teman semua akan rugi sendiri karena dengan secara tidak langsung teman-teman itu sudah menipu para pengguna YouTube lainnya. Dan untuk itu, sesuai yang saya sampaikan, sebaiknya teman-teman itu buatlah thumbnail dengan bagus, sesuaikan dengan isi konten, begitupun juga dengan judul dan deskripsi, kemudian menambahkan teksnya. Itu usahakan semuanya sama. Boleh dikatakan ini adalah SEO YouTube ya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu belajar menggunakan SEO YouTube, mulai dari thumbnail, kemudian judul, deskripsi, kemudian mengisikan teks pada video teman-teman. Nah, setelah itu, setelah teman-teman
nonton full durasi, kemudian like, kemudian subscribe. Insya Allah nih teman-teman ya, channel teman-teman itu akan mendapatkan rekomendasi dan akan dikaitkan dengan video tersebut. Karena cara ini sudah saya praktekkan sebelumnya. Dan teman-teman, kenapa nih channel saya belakang nih masih sepi atau gimana? Itu disebabkan karena saya itu mengganti tema ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua jangan berpatokan kepada channel saya yang sekarang ini, karena sebelumnya konten saya sudah saya bilang sebelumnya, konten saya ini adalah konten sayur. Jadi otomatis subscribe yang saya dapatkan ialah dari para penonton sayur, bukan dari penonton tutorial. Dan untuk penonton tutorial ini baru sekitaran 2 mingguan lah ya teman-teman ya, saya mengupload video. Jadi seolah-olah saya itu harus memulainya dari awal lagi. Namun saran yang saya berikan kepada teman-teman semua, khususnya untuk para YouTuber pemula, ini yang saya lakukan saat saya membuat konten sayur. Dan alhamdulillah teman-teman bisa lihat-lihat sendiri deh untuk konten sayur saya. Alhamdulillah sepertinya perkembangan lumayan bagus ya untuk perkembangannya, dan trik inilah yang saya gunakan. Dan untuk teman-teman YouTuber pemula, jangan putus asa, tetaplah semangat ya, walaupun teman-teman sudah melakukan memperbaiki video, kemudian memperbaiki thumbnail, judul, dan deskripsi, kemudian sudah melakukan apa yang saya sarankan, tetapi videonya masih tetap sepi ya. Tetapi buat teman-teman YouTuber pemula, yakinlah teman-teman, mungkin sebentar lagi atau minggu depan channel teman-teman itu bisa berkembang. Kenapa? Karena sistem YouTube itu tidak langsung bekerja ya, mungkin membutuhkan 1 hari atau 2 hari untuk memperbaiki kualitas atau rekomendasi video teman-teman. Contohnya misalnya teman-teman itu nonton saat hari Minggu atau saat hari Sabtu ya, itu kan boleh dikatakan karyawan YouTube itu kan libur. Jadi sistem otomatis yang dibuat oleh pihak YouTube tersebut mungkin belum bekerja, dan kemudian untuk hari berikutnya mungkin teman-teman akan mendapatkan rekomendasi yang lebih baik lagi. Nah, jadi sampai di sini jelas ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman itu tidak nonton 1-2 menitan, dan teman-teman itu tidak ya memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan sesuatu yang baik pula. Itulah secara logikanya ya teman-teman ya. Tetapi kalau teman-teman itu hanya nonton 1-2 menitan, itu otomatis apa yang teman-teman lakukan, maka itulah yang akan teman-teman terima. Begitulah saya menggambarkan supaya teman-teman itu paham. Nah, mungkin untuk tips atau saran sebagai sharing saja, khususnya untuk para YouTuber pemula, mungkin kami cukupkan sampai di sini. Terlebih terkurang kami mohon maaf, dan kami aturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil, khususnya untuk para YouTuber pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.